Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Tuljana. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dasa Dharma dan contoh yang realita menurut Dasa Dharma itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke contoh-contohnya dan apa Dasa Dharma itu, nah kita mulai. Apa sih Dasa Dharma itu? Nah, Dasa Dharma adalah sikap atau nilai 10 sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Nah, apa sih 10 sikap dan nilai itu? Nah, yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya apa nih? Beribadah kepada Allah kalau untuk saya. Tetapi contohnya realitanya adalah beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan. Nah, yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, untuk cinta alamnya, kita harus menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, bisa dari mulai hal-hal yang kecil. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau cinta alam sesama manusia, juga kasih sayang sesama manusia itu bisa dari kita menolong sesama manusia. Misalkan kayak menolong ada yang kesusahan dan ada yang gimana gitu. Nah, yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, maksudnya itu adalah contohnya itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai tanah air kita dengan melakukan upacara. Contohnya bisa di upacara sekolah, upacara kemerdekaan bangsa Indonesia, upacara Sumpah Pemuda dan upacara lainnya. Nah, yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Nah, patuh maksudnya apa? Patuh contohnya nih, patuh dalam mengikuti hukum, mengikuti tata tertib, harus patuh dan suka bermusyawarat. Nah, suka bermusyawaratnya itu apa? Yaitu dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dan yang lebih penting adalah bisa menerima pendapat dari orang lain. Nah, yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Nah, rela menolong dan tabah itu contohnya adalah misalkan ada orang yang kesusahan, terus kita tolong. Misalkan kayak ada orang yang di pinggir jalan, itu dia nggak bisa makan karena nggak punya uang. Nah, kita bantu sebisa kita, misalkan kita bisa kasih roti, kasih uang, dan sebagainya. Dan untuk sifat tabah, kita harus tabah menghadapi semua ujian dan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa juga iya, oleh manusianya juga iya. Nah, terus yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, rajin, terampil, dan gembira ini rajin dalam mengerjakan tugas. Terus habis itu terampil adalah contohnya kayak kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai bidang kita masing-masing, misalkan menyanyi, menari, itu harus kita tunjukkan sebagai seorang pramuka. Nah, yang ketiga adalah gembira. Nah, gembiranya itu apa? Selalu gembira di saat kita melakukan sesuatu hal. Nah, yang ketujuh adalah disiplin, berani, dan setia. Nah, disiplinnya apa? Disiplin dalam waktu. Contohnya tuh, disiplin dalam waktu, disiplin dalam segala hal lah. Seperti disiplin waktu tidak terlambat sekolah. Nah, untuk berani mengambil resiko. Misalkan kita udah tahu kalau misalkan itu bahaya buat kita, tetapi itu sangat berguna untuk orang lain. Kita bisa mengambil resiko itu dengan mempertaruhkan apa yang kita miliki untuk mendorong orang lain. Nah, yang kedelapan adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat bisa dalam uang, contohnya tuh bisa dalam waktu, hemat juga bisa. Cermat, kita bisa menggunakan kemampuan kita dan kita harus mencermati apa yang telah kita lakukan. Cermat, kayak meneliti itu benar apa enggak, itu bagus apa enggak. Nah, gitu. Untuk bersahaja, kita harus selalu bersahaja dimanapun dan kapanpun apa yang kita lakukan.
Nah, yang kesembilan adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, untuk bertanggung jawabnya adalah contohnya, misalkan kita dikasih tugas sama guru nih, terus habis itu kita melaksanakannya dengan baik dan benar. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Kalau untuk dapat dipercaya, kalau kita udah bertanggung jawab, pasti kita dapat dipercaya. Nah, contohnya kayak tadi, misalkan guru ngasih kita tugas, itu udah jadi tanggung jawab kita. Terus kita mengerjakannya dengan baik, dengan benar, sesuai kemauan guru. Pasti gurunya itu bisa mempercayakan kita. Nah, yang ke-10 dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, maksudnya apa? Dan contohnya apa? Nah, contohnya adalah kita harus berbuat benar, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita harus selalu benar, tidak boleh melangkah ke jalan salah. Seorang pramuka itu pasti dinilai kejujurannya, keberaniannya, dan juga tanggung jawabnya. Nah, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan ini, seorang pramuka pasti melakukan dengan yang benar, yang baik, untuk melaksanakan sesuatu hal gitu. Nah, itulah contoh-contoh dari 10 dasar dharma. Nah, 10 dasar dharma itu bisa kalian terapkan sendiri sebagai seorang pramuka. Salam pramuka. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.